Lo masih ditemenin sama Ajeng Dinanti. Kalau hari Senin jam 1 ada spesial segmen teman Indika. Namanya adalah Bobo Siang, bincang orang terkenal siang-siang. Dan di hadapan gue kali ini sudah ada seseorang yang beneran terkenal. Buktinya followersnya aja ada berapa? Berapa nih? Belum lagi ya. Pokoknya udah kak lah ya teman Indika. Sudah ada bersama gue Raisa Anggiani. Selamat siang Raisa. Selamat siang, halo. Kamu panggilannya siapa sih? Raisa? Raisa aja sih. Raisa aja. Kita kalau ngomongin Raisa ke yang satunya gitu kan. Rai atau nggak Sa, bebas. Oh, Rai kayaknya lebih Rai. Rai ya. Rai, ikripnya Rai. Boleh. Ikrip. Iya dong, kita kan udah ikrip. Kita udah ngobrol tadi 5 menit yang lalu teman iya. Indika. Rai, kamu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Aduh, jangan manggil kakak dong. Gimana dong? Kita gapnya emang jauh sih, tapi ya udahlah. Lagi sibuk apa sekarang? Aku lagi sibuk sekolah online dan bikin-bikin lagu gitu. Oh, sekolah masih online, terus bikin-bikin lagu juga. Iya, Oke. By the way, congrats ya. Ini single pertama yang judulnya If You Could See Me Crying in My Room, Iya. yang bersama Arash Buana sudah didengerin 2 juta kali dalam kurun waktu 2 bulan, benar ya? Tapi di Spotify udah 7 juta. Ih, keren. Baru. Nggak, tapi sebelum ngobrol-ngobrol tentang lagu lo yang baru yang berjudul 17. Yes. Ini single kedua, pengen tahu nih yang single pertama If You Could See Me Crying in My Room, apa sih sampai bisa 7 juta orang yang denger? Mungkin karena relate ke banyak orang kali ya. Karena maknanya definisinya sendiri pun bisa dibilang kayak tentang toxic relationship gitu. Oke. Dimana ada 2 orang yang kayak saling mencintai, saling pengen mempertahankan, tapi di dalam hubungan mereka tuh memang udah nggak sehat gitu. Dua-duanya tuh tersakiti gitu, jadi memutuskan untuk berpisah. Dan di situ mungkin akhirnya aku juga nemuin banyak banget cerita-cerita orang di kolom komentar video klipnya gitu. Mereka cerita tentang kayak udah 3 tahun hubungan kita gini-gini, terus kayak aduh bacanya tuh bener-bener nyesek banget. Ya. Miris banget. Benar, karena memang di mana lagi selain di kamar kita bisa nangis ada-ada aja, Yeah. benar nggak sih? Itu adalah salah satu tempat privasi kita. 7 juta, banyak yang relate. Berarti banyak juga orang-orang yang masih menjalani toxic relationship ya. Ya mungkin, semoga sih buru-buru keluar atau mungkin diperbaiki lah ya jadi Ya, healthy. amin. Have you? Wow. Ya. Wow. Have you? Probably, I don't know, karena aku juga ngerasa masih belum sedewasa itu juga untuk kayak betul-betul merasakan masa hubungan yang sebenarnya tuh kayak gimana sih, kayak ya mungkin ya pacaran-pacaran biasa aja lah, saling menyakiti juga ada lah konflik-konfliknya, cuma mungkin kalau dibandingin sama cerita orang dewasa nggak segitunya lah gitu. Belum. Aduh, jangan dong, emang ini bener-bener ya. Enggak. Bukan belum, maksudnya jangan sampai merasakan, tapi mungkin ya biasanya kita kan akan menjadi dewasa ketika kita menghadapi batu-batu kerikil dalam kehidupan ini, benar gak sih? Betul. Gitu. Ini lagunya siapa yang bikin? Aku sendiri. Kamu sendiri? Wow, sebuah talenta yang luar biasa ya. Aku seumuran dia, teman Indika, aku cuma bisa kepim waktu itu. Waduh. Aku tapi emang suka gitu. Aku emang suka nulis lagu, nulis puisi, nulis cerita. Jadi dari situ emang suka sendiri nulis lagu, dan ini lagu pertama yang aku kasih ke label dan di-approve langsung gitu. Berarti kamu nih tipe anak yang kalau sedih tuh nulis. Iya, lebih suka nuanginnya ke situ daripada update status apa gitu. Jadi lebih baik dituangin jadi karya gitu kan, siapa tahu dinikmati orang-orang juga. Bener, itulah yang membedakan orang biasa dan musisi ya teman Indika. Jujur gue sih curhat di media sosial. Sama sih sebenarnya dikit-dikit lah. Dikit-dikit, tapi yang frontal di second account. Oh itu. Itu. Tim second account juga. Jadi ini sebenarnya lagunya tentang apa sih 17 nih? 17 tuh satu tujuan, yang berarti kayak tentang 2 orang yang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, tapi gimana caranya mereka bisa menyelesaikan kayak konflik itu dan menyatukan pikiran mereka untuk kedepannya bisa saling mencari jalan yang baik lah. Betul. Jadi contohnya kayak ceritanya kita punya konflik sama orang tua, itu kan berarti ada permasalahan, dan di situ bagaimana cara bisa mencari titik tengahnya tuh gimana. Jadi tuh nggak perlu hubungan pacaran tuh, bisa juga pacaran tapi bisa juga diartikan dengan hubungan-hubungan yang lain kayak ibu ke anak, adik ke kakak gitu. Berarti memang lebih general ya hubungannya ya. Tapi biasanya kalau kamu sendiri ngadepin konflik-konflik kayak gitu gimana tuh?
ya yang namanya dua kepala pasti ada dua pendapat. Yeah. Untuk menyamakannya pasti harus mencari jalan tengah. Kalau kamu sendiri biasanya ngadepinnya gimana? Apakah kamu tim ya udah deh ngalah gitu, atau termasuk yang wah berambik? Enggak, pokoknya gue maunya gini-gini. Tergantung dari sisi siapa yang emang beneran faktanya bener siapa. Tapi aku sebenarnya agak batu sih gitu. Tapi Batu Taurus ya? oh enggak, justru aku Pisces. Pisces si baik hati. Si baik Sensitif yang kayak gitu-gitu lah ya. Tapi pada akhirnya ya harus berpikir rasional juga kan untuk menyelesaikan, nggak bisa mau menang sendiri. Jadi akhirnya ya udah harus bijak ngambil jalan tengahnya tuh gimana gitu. Oke, jadi ini cocok banget buat teman Indika yang mungkin lo sedang dilema antara biasanya kalau kayak gini-gini ada dua pendapat membuahkan hasil, hasil berujung kita harus memilih, ya dong, antara kita ngalah atau ya tetap menangkan ego kita, benar nggak? Nih cocok banget nih teman Indika lagunya buat lo, coba deh dengerin Raisa Anggiani 17 judulnya. Jadi ini memang kamu sendiri yang bikin, inspirasinya dari mana? Jadi waktu itu tuh aku lagi di kamar sendirian, terus lagi ngulik-ngulik gitar aja. Terus sebetulnya di situ tuh lagi dalam keadaan kondisi yang lagi emosional lah, lagi ada masalah gitu. Tapi entah kenapa pengen nyiptain aja gitu lagu yang gimana kalau nyiptain lagu yang bahagia, yang dimana kalau orang denger juga jadi bisa mikir, wah kayaknya seru nih kalau seru, kayaknya maksudnya bisa nemuin celah buat berbaikan sama orang atau apapun itu, intinya bermanfaat lah untuk didengar dan bermanfaat untuk diri aku sendiri kalau dengar lagunya. Dan akhirnya ya udah iseng-iseng 17, ya udah terjadilah itu tentang dua kepala yang bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Ya itu sih sebetulnya aku kenapa pengen nyiptain lagu itu. Jadi sebenarnya pas itu tuh aku lagi sedih gitu. Keren loh, berawal dari sedih terus berujung jadi karya yang dimana juga kalau lo dengerin lo bisa ada sesuatu lah take away yang bisa lo ambil dari lagunya. Mungkin ini kayaknya menarik banget untuk diulik. Kayaknya dia tipe-tipe yang wow mindful sekali nih seorang Raisa Anggiani, benar gak? Ya masih belajar lah ya. Masih belajar. Baiklah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya teman Indika. So stay tune cuma di Indika FM. Home by seeing you and picturing where we'd end up to. And I'm broke and hopeless too. You're wishing I could get back to you. Yeah, I can't keep going on like this, pretending that you're gone, but I don't know. 'Cause all I know, and I'll be here waiting you to call and bring me right back home. Yeah, I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going, I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room. Hey, I miss you too. And just so you know, well, I still love you. And I don't even know if I'm alright, 'cause if I called we only end up in a fight. And I don't wanna keep on getting hurt, still holding to your favorite little shirt. And I'll be here waiting you to call and bring me right back home. Yeah, I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. It's clear where this is going, I'll keep missing you alone. If you could see me crying in my room. And I don't know where to go.
with being alone. Yeah, I'm just scared of losing you. But I can't keep seeing you crying in your room. Yeah, I can't keep seeing you crying in your room. And I'll be here waiting you to come and bring me right back home. Yeah, I'm caught up with these memories just by sitting here alone. If only I could see where it all started, we'll be fine. Yeah, it's clear where this is going. I'll get missing you alone. If you could see me crying in my room. If you could see me crying in my room. Oh, if you could see me crying in my room. Hey, if you could see me crying in my room. Yeay, itu dia teman Indika, Raisa Anggiani, If You Could See Me Crying in My Room. Yes. Aduh, Wow. lagunya berasa dinyanyiin nih teman Indika. Kalau seandainya lo jadi gue ya pakai headset dinyanyiin sama suaranya Raisa tuh. Emang sih suasananya pengen sambil rebahan di kamar sendirian selimutan terus mengingat memori-memori bersama dia. Waduh. Masih barengan sama gue Ajeng Dinanti ya teman Indika bersama Raisa Anggiani di sini di Bobo Siang, bincang orang terkenal siang-siang. Gue pengen mengenal lebih dalam sih sebenarnya sama lo. Lo awalnya gimana sih bisa masuk terjun ke dunia musik? Awalnya tuh kalau suka musik sih udah dari SD. Dari aku kelas 4 SD-an gitu. Terus kalau masuk label tuh baru tahun lalu akhir tahun sebetulnya. Jadi ini tepat 1 tahunan sih. Ihi. Ya gara-gara jadi ayah aku tuh suka ngepost aku di Instagram gitu kan. Jadi Oke. cover-cover segala macam. Terus ada teman ayah gitu yang kayak ngeliat terus kayak undang ajak label dong main-main segala macam. Terus pertemuan kedua langsung sign kontrak gitu. Pertemuan kedua saja teman Indika. Memang jalannya lewat situ berarti ya. Aduh, Alhamdulillah. keren banget. Tapi gimana perasaannya nih setelah yang tadinya kan aku lihat kamu nge-cover juga ya di Instagramnya sampai akhirnya terus bisa bergabung dengan label bersama-sama Alpha Record ya. Gimana perasaannya? Perubahan apa yang terjadi dalam hidup lo? Waduh. Sebenarnya awal masuk belum ya. Maksudnya masih kayak ngembangin dengan cover segala macam. Terus masuklah itu If You Could See Me Crying in My Room. Kan bikin. Jadi waktu itu disuruh label buat kayak gimana. Jadi kan jadi Aras Buwana tuh juga salah satu artis dari Alpha kan. Gimana kalau dikalapin. Terus akhirnya kita workshop 1 hari dan 6 jam lagunya kelar. Dan akhirnya dari situ pun record segala macam rilis. Nah dari situ akhirnya baru benar-benar ngerasain kayak oh ini kayak being singer tuh kayak gini segala macam. Terus akhirnya dipertemukan juga sama banyak musisi-musisi baru. Dan di situ sih senangnya di situ. Jadi belajar juga dan akhirnya punya mimpi-mimpi baru juga. Kayak contohnya kayak aku ketemu Aras gitu kan. Dia kan emang jadi produser lagu gitu kan. Jadi kayak punya cita-cita juga kayak ini one day harus bisa nih aku jadi kayak produser dan belajar juga kayak gimana sih. Jadi masih ngulik juga sih karena baru kan gitu. Jadi seenggaknya ekosistemnya sudah terbentuk nih. Apa yang pengen kamu mau berada di industri musik, ketemu sama artis-artis baru, terus kamu juga punya cita-cita yang naik level lah ibaratnya gitu. Bener gak sih? Yes, Tapi kayaknya ya ini koreksi kalau gue salah. Kamu tuh kalau misalnya cover banyak kan lagu mellow ya. Orangnya melankolis apa gimana sih seorang Raisa Anggiani nih? Mungkin agak-agak tapi kayak emang sama suaraku tuh tone-nya lebih cocok tuh sama lagu-lagu yang slow, yang sedih. Lebih dikena aja gitu, lebih dapet. Kurang kalau misalnya pop-pop kayak terlalu energetik tuh kayak Raisanya tuh kayak gimana gitu kayak. Tapi udah nyoba juga. Nyoba, tapi orang tuh lebih suka tuh yang kayak request dong lagu sedih galau. Jadi tuh buat nyanyiin orang aja udah deh kalau cover. Tapi setuju sih lagu yang barusan emang kayak kalau lagi sedih ngena tuh teman Indika, ibarat luka kena jeruk nipis pedih.
Tapi kalau misalnya ngomongin soal musisi ya, pasti kan di Indonesia banyak banget nih dan juga musisi luar. Siapa sih yang kamu look up to banget, yang menginfluence kamu dalam bermusik tuh siapa? Banyak banget sih, karena maksudnya aku kan kalau dari musik tuh lebih ngeliatnya lagu-lagu gitu loh. Maksudnya nggak yang bener-bener satu singer atau satu musician aku ingin banget. Jadi dari Indonesia aku suka Nadina Miza yang mirip kakak. Aduh, wow. Aku juga suka Sal Priadi, Yura Yunita, Kunto Aji gitu. Terus dari luar Billie Eilish, Bruno Major gitu-gitu. Suka sih aku. Kalau yang tadi kamu sebutin dari Indo sih memang satu benang merahnya hampir mirip tuh. Kalau misalnya kalau gue soto ini ya, bener sih. Agak-agak bukan mirip, cuman sefrekuensi benar, dengan karakter suaranya mereka masing-masing. Terus lirik lagunya pun kayaknya nyambung sama kamu ya. Iya, agak aku suka sih yang kayak gitu, karena aku memang suka kayak nulis puisi gitu kan, jadi nyambung aja sih. Bikin dong. Bikin apa tuh? Habis ini ya, bikin puisi ya. Oke. Iya, kapan lagi, cuma di Indika FM, teman Indika. Makanya jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal dengerin secara langsung Raisa Anggiani membawakan lagu terbarunya berjudul 17. Stay tune terus, cuma di sini. Terbangkan aku bersama laut biru, kepakan sayap kecilmu tanpa pilu. Aku tahu aku bukanlah seberapa dibandingkan sanggar hatimu yang tulus dan membentang. Ku bawa kau melintasi rasi bintang pada malam yang dinginnya enggan hilang. Genggam tanganku, mari kita berlayar. Ku berikan dekap penuh kehangatan yang menjalar. Biarkan pikiran kita berbeda, yang penting dendangannya seirama. Kita berlari, bertengger, berputar, melintang-lintang di langit yang sama. Kita satu jua. Izinkan aku lafalkan kata cinta, agar semesta mendengar deru ombak yang bergerak melintasi nadi kita, yang berdegup selagi kita tatap mata, sambil bercanda tawa. Engkau berkata, biarkan pikiran kita berbeda, yang penting dendangannya seirama. Kita berlari, bertengger, berputar, melintang-lintang di langit yang sama. Kita satu jua, satu jua, satu jua, satu jua. Lepaskan segala penatmu, menarilah bersamaku. Janjikan kau bahagia, kan ku genggam cerita kita biar menetap selamanya. Biarkan pikiran kita berbeda, yang penting dendangannya seirama. Kita berlari
melintang-lintang di langit yang sama. Kita satu jua di langit yang sama. Kita satu jua. Bobo Siang di Indika FM.